Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yudi di YouTube channel ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bagian tumbuhan itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu dan apa saja fungsinya, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Anak-anak, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang organ vegetatif pada tumbuhan dan organ generatif pada tumbuhan. Nah, untuk organ vegetatif pada tumbuhan, ini adalah organ yang selalu terus tumbuh dan untuk mendukung bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, organ vegetatif pada tumbuhan ada 3, yaitu organ batang, akar, dan daun. Mari kita masuk ke organ akar. Organ akar biasanya berada di dalam tanah dan tidak berbuku-buku. Biasanya menuju ke pusat daya tarik bumi, pusat bumi, dan ada juga menuju ke air. Berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan dengan bagian memanjang yang merimping di ujungnya. Nah, akar pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu akar tunggang, biasanya ada di tumbuhan dikotil, dan akar serabut ada di tumbuhan monokotil. Apa saja sih fungsi akar? Fungsi akar itu adalah untuk menambahkan tumbuhan ke dalam tanah atau ke media tanahnya, juga untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau media tumbuhnya. Nah, ada beberapa akar yang mengalami modifikasi sebagai tempat cadangan makanan, menyerap oksigen, dan untuk bernapas. Sebagai tempat cadangan makanan, contohnya di wortel dan di lobak. Nah, cadangan makanan ini akan digunakan pada saat pembungaan dan pembentukan biji. Organ vegetatif yang kedua yaitu batang. Nah, biasanya bagian-bagian tumbuhan ini ditopang oleh batang, terutama yang berada di atas permukaan tanah sehingga dapat tegak. Nah, batang biasanya berbentuk silinder, kemudian memanjang dan memiliki ruas-ruas yang disebut internodus dan dibatasi oleh buku-buku yang disebut dengan nodus. Nah, di buku-buku atau di nodus inilah tempat melekatnya tunas atau daun. Apa saja sih fungsi dari batang? Fungsi dari batang diantaranya adalah sebagai tempat menopang agar berdiri tegak bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Akar ada 2 macam. Biasanya pada tumbuhan monokotil bentuknya itu luas-luasnya jelas terlihat, sedangkan pada tumbuhan dikotil luas-luasnya tidak begitu terlihat. Nah, ada juga batang yang memiliki modifikasi sebagai tempat cadangan makanan, seperti contohnya pada tebu, kemudian pada kunyit, dan juga kentang. Oke anak-anak, kita masuk ke organ vegetatif yang ketiga yaitu daun. Daun biasa bentuknya adalah lebar, tipis, dan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Nah, apa saja fungsi daripada daun? Fungsi dari daun adalah menyerap gas karbon dioksida yang digunakan nanti untuk fotosintesis, dan juga berfungsi untuk mengatur penguapan air atau transpirasi dan juga respirasi pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah reaksi fotosintesis yang terjadi di daun? Reaksi fotosintesis memerlukan 3 hal yang sangat utama, yaitu cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari akan melakukan reaksi kimia menjadi oksigen dan juga glukosa. Nah, glukosa ini
akan menjadi zat panti dengan cara dipolimerisasi. Nah, zat panti inilah yang disimpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makan inilah yang akan disimpan di akar seperti pada umbi-umbian, di wortel, kemudian juga di batang seperti pada kentang, pada tebu, dan di buah. Oke anak-anak, kita masuk yang berikutnya yaitu organ generatif pada tumbuhan. Organ generatif pada tumbuhan adalah organ yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Nah, organ generatif pada tumbuhan ini terdiri dari bunga, kemudian buah, dan biji. Bunga adalah organ atau alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian dari bunga terdiri dari dua, yaitu perhiasan dan reproduksi. Untuk perhiasan terdiri dari kelopak, mahkota, dan tangkai. Kemudian untuk yang reproduksi terdiri dari benang sari, gamet jantan, dan putik, gamet betina. Bunga yang memiliki perhiasan dan reproduksi disebut dengan bunga lengkap. Contohnya bunga sepatu, bunga mawar. Sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satunya saja, perhiasan saja, atau alat reproduksi saja, dikatakan bunga tidak lengkap atau disebut bunga tidak lengkap. Contohnya bunga pepaya, bunga kelapa, dan lain-lain. Sekarang anak-anak, kita masuk ke struktur bunga. Struktur bunga memiliki kandung lembaga yang berisi dengan batang biji, kemudian ada juga mahkota, ada kelopak, ada tangkainya, kemudian ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih. Bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga disebut dengan bunga sempurna. Contohnya adalah bunga alamanda, bunga anggrek. Sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satu saja, misalnya benang sari saja atau putih saja, ini disebut dengan bunga tidak sempurna, seperti pada bunga salak atau bunga Venus. Nah, bagaimana bentuk bunga pada tumbuhan monokotil? Biasanya benang sari, kelopak, dan mahkotanya pada tumbuhan monokotil ini memiliki kelipatan 3. Kemudian pada tumbuhan dikotil, benang sari, kelopak, dan mahkota biasanya kelipatan 2, 4, 5. Nah, anak-anak, selanjutnya kita kenalan dengan putik. Putik atau pistilum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang mengembung berisi bakal buah yang disebut dengan ovarium. Di bakal buah inilah terdiri dari 1 atau lebih bakal biji. Kemudian ada bagian memanjang dari putik disebut sebagai tangkai putik atau stilus. Kemudian di atasnya bagian bakal putih, kepala putih, itu disebut sebagai stigma. Nah, anak-anak, bakal buah ini akan menjadi cikal bakal buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Buah fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, sedangkan biji ini akan sebagai alat perkembangbiakan. Misalnya kalau kita tanam, itu akan menjadi tumbuhan baru. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.